sebagai mega biodiversity country di dunia. Kenapa masuk kategori mega biodiversity? Yang pertama, ada 300.000 lebih jenis satwa yang ada di Indonesia. Dan kalau saya tidak salah ada 40.000 lebih jenis flora atau tumbuhan gitu ya. Sementara sebenarnya kan Indonesia itu hanya 1,3% daratan dari dunia, cuman untuk biodiversity-nya mungkin ada yang belum tahu juga, biodiversity itu kena keanekaragaman hayati gitu ya. 25% keanekaragaman hayati dunia ini tuh ada di Indonesia. Gitu. Jadi termasuk satwa liar, mamalia khususnya itu ada lebih dari 10%. Jadi 10% mamalia yang ada di dunia ini itu ada di Indonesia. Nah, saat ini banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan mengetahui bahwa banyak sekali satwa liar yang endemik yang ada di Indonesia. Nah, mungkin pada ini saya akan sedikit mengulas gitu ya, karena kebetulan dalam beberapa tahun terakhir ini aktif di kerjaan saya memang di bagian biodiversity-nya gitu. Nah, mungkin ini yang pertama dulu, bagaimana kita bisa mengidentifikasi keberadaan satwa liar yang ada di alam. Kalau ini mungkin semua teman-teman Bapak Ibu sekalian tahu bahwa yang pertama yang bisa kita lakukan bagaimana mengetahuinya adalah pengamatan langsung gitu ya. Baik itu melalui teropong gitu, atau mungkin melihat langsung keberadaannya di alam, atau mungkin ini yang sekarang banyak kami khususnya yang bekerja di konservasi mungkin ya digunakan adalah menggunakan alat yang namanya kamera trap. Jadi dengan kamera trap itu kita mencoba mendata gitu, mensurvei sebagai pengganti manusia dalam pengamatan untuk mengidentifikasi satwa-satwa yang ada di alam khususnya. Jadi kamera trap ini alatnya nanti dipasang gitu di hutan. Mungkin teman-teman yang pernah melihat gitu ada alat tertempel di pohon bentuknya seperti itu adalah kamera trap yang untuk mengidentifikasi satwa-satwa yang melewat di depannya. Yang kedua tentu adalah melalui suara. Jadi kita tahu ada beberapa gitu dan mungkin banyak satwa-satwa yang memiliki suara-suara yang khas yang teman-teman ketika mendengarnya pasti tahu. Misalnya kayak yang di slide itu ada siamang atau ungko misalnya ya. Kalau kita ke hutan dengar suara khas yang agak melengking gitu, mungkin di beberapa wilayah nggak ada gitu, tapi kayak di Jawa sepertinya masih ada ya beberapa satwa-satwa yang primata yang memiliki suara-suara khas seperti itu. Dan kita bisa mengidentifikasi suara tersebut dari satwa apa. Tidak hanya mamalia sebenarnya, kayak burung juga, rangkong kalau di Sumatera gitu, di Kalimantan dan di beberapa lokasi di Jawa mungkin ada beberapa jenis rangkong yang punya suara khas. Salah satunya itu ada rangkong gading, kalau mungkin pernah dengar, itu suaranya seperti orang tertawa. Jadi kalau di hutan ada suara melengking, di ujungnya nanti ada seperti itu suara rangkong gading. Nah, yang terakhir juga salah satu yang mengidentifikasi kualitas alam itu menggunakan tapaknya. Tapak, kotoran, kaisan di tanah gitu ya, cakaran-cakaran di pohon. Nah, kita bisa menggunakan hal tersebut sebagai media untuk mengidentifikasi jenis atau keberadaan satwa liar tersebut di alam. Nah, jenis-jenis satwa liar. Nah, ini mohon maaf karena tadi saya sudah sebutkan kalau memang Indonesia adalah mega biodiversity, tapi tidak mungkin saya bisa memberi gambaran untuk semua satwa di semua wilayah gitu ya. Karena kebetulan site kerja saya ada di Sumatera, di Kerinci Sebelat, dan sekarang juga diundang atas nama Forum Harimau kita, mungkin sedikit banyak akan bersinggungan dengan satwa-satwa karnivor. Jadi saya disclaimer dulu, termasuk mungkin burung dan lain-lain, mungkin saya nggak banyak singgung di sini gitu ya. Yang banyak kebetulan bersinggungan sama saya saja akan saya kasih gambaran terkait dengan satwa-satwa liar. Nah, yang pertama mungkin di Sumatera tentu tadi saya bicara soal karnivor gitu ya, predator tertinggi di Sumatera saat ini masih ada namanya harimau Sumatera gitu. Yang
Sementara ada beberapa subspesies gitu, subjenis harimau Jawa dan harimau Bali yang sebenarnya katanya sudah dinyatakan punah, meskipun saat ini kalau saya tidak salah masih ada yang melaporkan atau meyakini keberadaan harimau Jawa gitu. Tapi secara keilmuan gitu mungkin ya, secara statusnya di Indonesia mungkin sudah dinyatakan punah. Kalau di Jawa 1980-an, kalau di Bali sekitar 1940-an. Nah, tapi saat ini predator tertinggi atau karnivor tertinggi yang ada di Jawa itu masih ada yang namanya macan tutul Jawa. Dan kalau di Sumatera ada harimau Sumatera atau predatornya, karnivor tertingginya, yang di Jawa masih ada saat ini macan tutul Jawa. Kedua jenis ini statusnya sama-sama critically endangered, sama-sama sangat terancam punah, bahkan sebenarnya kalau menurut beberapa informasi macan tutul Jawa statusnya di alam lebih tertekan gitu, karena kalau di Sumatera mungkin masih banyak blok-blok hutan yang cukup besar gitu, sementara di Jawa habitat alami dari macan tutul juga semakin kecil juga gitu. Sebenarnya di Sumatera juga ada kekurangan habitat gitu, tapi secara global mungkin kalau bisa dibilang statusnya masih untuk habitat masih cukup oke gitu sebenarnya harimau dibanding macan tutul Jawa. Nah, yang selanjutnya ada macan dahan, ini ada di Kalimantan dan juga di Sumatera sebenarnya, dan macan dahan ini mungkin di Kalimantan sebagai salah satu top predator juga dari habitat yang ada di situ. Nah, selain tadi bicara soal karnivor gitu ya, selain dari satwa tadi, ada harimau di Sumatera, ada macan tutul yang hanya ada di Jawa kalau kita di Indonesia, kemudian macan dahan yang ada di Sumatera dan di Kalimantan. Ada jenis lain yang mungkin teman-teman sebagian pernah lihat gitu atau pernah tahu, ada namanya anjing hutan. Anjing hutan ini ada di Sumatera dan ada di Jawa. Di Jawa itu ada beberapa blok hutan yang dilaporkan masih juga ada anjing hutan. Jadi banyak menyebutnya sebagai serigalanya gitu ya, serigalanya yang ada di Indonesia atau anjing liarnya. Kalau kita di perkotaan, di permukiman itu banyak anjing-anjing domestik. Nah, di hutan juga ada namanya anjing hutan. Mereka ini berkoloni gitu atau berkelompok, beda dengan harimau, macan dahan dan macan tutul yang relatif soliter. Sementara kalau ini ajak ini, nama yang bisa disebut itu ajak atau anjing hutan, dia lebih berkelompok gitu. Kemudian selain itu juga untuk karnivor, meskipun sebenarnya satwa ini bukan karnivora karena dia adalah omnivora, tapi dalam pengelompokan jenis gitu, satwa ini beruang madu tergolong karnivor. Meskipun dalam pemangsaan dia adalah jenis omnivor karena memakan banyak jenis makanan gitu sebagai makanan utamanya. Berbeda dengan karnivor seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi beruang madu, kalau beruang madu ada di Sumatera dan ada di Kalimantan. Yang sudah saya sebutkan tadi, beberapa jenis satwa ini statusnya sama-sama terancam punah gitu ya, meskipun beruang madu kalau saya tidak salah sekarang statusnya masih vulnerable, belum endangered. Nah, karena tadi saya sampaikan saya spesifik saya bekerja di Sumatera gitu, mungkin teman-teman yang di Jawa nanti kalau ada kesempatan main Sumatera bisa lebih mengenal jenis-jenis yang ada di Sumatera. Sedikit saya sampaikan jenis-jenis satwa liar lain yang ada di Sumatera. Kalau dari jenis kucing-kucingan gitu di Sumatera itu ada kucing emas, kemudian ada jenis kucing batu, ada kucing hutan biasa. Ini kalau saya nggak salah di Kepulauan Jawa juga ada, dan ada kucing kepala datar. Nah, ini beberapa jenis kucing-kucing liar yang berukuran kecil yang masih ada di Sumatera. Di Kalimantan saya juga, kalau saya tidak salah juga ada kucing merah, ini kurang lebih mirip bentukannya dengan kucing emas. Itu untuk jenis-jenis kucing yang ada di Sumatera. Kemudian, nah ini untuk jenis lain, untuk salah satu satwa mangsa bagi harimau gitu, ada kambing hutan.
ini endemik Sumatera, kambing hutan Sumatera, jadi bentukannya persis atau kurang lebih mirip lah ya sama kambing-kambing domestik gitu, tapi dia hanya hidup di Sumatera, di hutan Sumatera. Kemudian ada tapir. Ini tapir, mungkin sebagian ada yang belum pernah lihat. Tapir ini kombinasi gitu ya, kalau saya bilangnya kombinasi antara banyak jenis, seperti mirip-mirip ke babi juga, tapi dia ada belalai yang sedang gitu ya, bukan belalai yang panjang seperti gajah gitu. Dan ukurannya sebenarnya agak lebih besar dari babi hutan, dari kambing gitu, dari kijang misalnya, ukurannya agak lebih besar. Dan untuk di Indonesia ada di Sumatera. Sampai sini mungkin ketika teman-teman melihat judul webinar kita, apa namanya tuh, Wild Animal Dangerous gitu ya. Tapi mungkin setelah melihat beberapa satwa liar lain, jadi nggak semuanya dangerous sebenarnya, karena nggak semuanya berbahaya gitu. Karena ada beberapa jenis satwa liar lain yang lucu juga. Nah ini kelinci Sumatera juga endemik Sumatera. Ini jenis kelinci liar yang ada di Sumatera. Kalau kita tahu kelinci itu lucu-lucu gitu ya, di pemukiman ada banyak jenis kelinci. Di hutan Sumatera juga ada kelinci Sumatera yang statusnya saat ini di menurut IUCN itu masih data deficient karena informasinya masih kurang gitu. Jadi informasi-informasi terkait keberadaan kelinci Sumatera sebenarnya masih rada kurang di Sumatera. Nah, ada juga ini jenis lain, babi batang. Ini mungkin banyak juga, saya yakin sangat banyak di antara yang hadir sekarang yang belum pernah lihat satwa ini. Dia itu karnivor juga, karnivor kecil gitu ya. Small carnivore kalau kita bilangnya. Dan mendiami Sumatera gitu. Sumatera Hawk Badger kalau bahasa Inggrisnya. Jadi disebut babi mungkin karena dia punya moncong gitu, tapi ukurannya lebih kecil, jauh lebih kecil dibanding babi biasa. Mungkin ukurannya kurang lebih relatif sama dengan kelinci tersebut. Nah itu beberapa jenis-jenis satwa liar yang mungkin teman-teman yang hadir di sini belum pernah tahu gitu. Jadi kita Indonesia sangat banyak memiliki keanekaragaman jenis satwa, dan beberapa di antaranya mungkin belum banyak dikenal gitu. Sampai banyak yang nggak tahu kalau satwa-satwa seperti ini tuh ada di alam, dan statusnya sebenarnya dilindungi gitu. Secara undang-undang satwa-satwa yang ada ini itu dilindungi. Tadi itu berbicara soal satwa secara langsung gitu ya, ketika melihat secara langsung. Kalau yang foto-foto tadi itu berasal dari kamera trap kita. Nah, kita juga bisa tahu keberadaan satwa di alam melalui jejak. Nah, ini teman-teman yang hobi ke ke hutan, ke daki gunung gitu ya. Ini bisa juga mulai mengidentifikasi kalau melihat-lihat temuan-temuan jejak atau tapak yang ada di alam. Jadi tapak itu merupakan salah satu tanda keberadaan satwa liar di alam. Jadi kita menggunakan tapak sebagai salah satu media identifikasi keberadaan satwa ini. Nah, yang uniknya adalah setiap satwa itu memiliki perbedaan karakteristik bentukannya. Jadi setiap jenis satwa yang ada di manapun lah gitu ya, termasuk kalau teman-teman yang ada di sekitaran kita saja kan jelas ya, misalnya kucing sama anjing itu berbeda. Nah, kalau mungkin nanti belum tahu seperti apa bedanya, nanti saya perlihatkan. Kemudian misalnya ayam gitu jelas berbeda juga gitu. Nah, untuk mengidentifikasinya di alam, ini ada beberapa hal yang bisa diperhatikan, teman-teman perhatikan. Itu bentukan bantalan kaki, kemudian jumlah jarinya, ada atau tidaknya cakar di tapak, ya, cetakan kakinya itu ada atau tidak, muncul atau tidaknya cakarnya, kemudian ukurannya jelas sangat beda. Misalnya ukuran tapak kaki gajah gitu dengan tapir tadi itu sudah sangat jelas berbeda. Kemudian ada karakteristik yang juga berbeda. Nah, ini beberapa contoh tapak-tapaknya. Nah, ini kalau berbicara soal jejak gitu ya, jadi jejak yang ditinggalkan satwa itu tidak hanya tapak, ada juga tadi kotoran, ada urin gitu, dan tidak jarang jejak-jejak yang ditinggalkan oleh satwa adalah juga berfungsi sebagai penanda wilayah kekuasaan. Ini khususnya satwa-satwa yang memiliki
teritori gitu, kekuasaan wilayah. Sebenarnya ini bisa kita perhatikan ya, kucing-kucing di rumah itu kalau kucing-kucing yang semi-semi liar gitu ya, kucing-kucing kampung yang tapi semi-semi liar, perhatikan dia kadang-kadang kencing mengangkat kakinya sebelah gitu di salah satu sudut apa gitu. Itu biasanya juga bagian dari penandaan wilayah kekuasaan gitu. Jadi satwa-satwa yang di hutan itu tak ubahnya adalah kucing-kucing kucing-kucing liar yang ada di hutan itu adalah tak ubahnya kucing-kucing domestik, tapi dia masih memiliki sifat-sifat liar gitu. Jadi kalau mau mengamati kucing-kucing tadi, ada harimau, ada macan tutul, ada macan dahan dan kucing-kucing lain itu adalah ancestornya gitu ya, mungkin keturunan-keturunannya dari kucing-kucing domestik yang ada saat ini. Nah, ini misalnya perbedaan antara tapak anjing dan tapak kucing. Coba diperhatikan, kalau kucing itu yang pertama kita perhatikan dulu jarinya ya, ada sama-sama 4 jejak kucing dan anjing. Kucing ini juga termasuk harimau ya, termasuk macan tutul tadi, termasuk kucing-kucing liar yang tadi ada 4 tadi yang kalau di Sumatera itu sama semuanya, ada jarinya 4. Dan bagaimana kita kalau ukurannya sebesar ukuran anjing, membedakannya bagaimana adalah dengan anjing itu jari apa namanya itu? Ya, kukunya itu terlihat gitu di ujung-ujung jari. Di ujung-ujung jari ini itu terlihat muncul gitu. Sementara kalau kucing itu nggak akan ada. Jadi kalau teman-teman jalan di hutan nanti ketemu jejak yang seperti ini, ukurannya kurang lebih sama kayak tapak anjing di rumahan, itu adalah anjing hutan atau ajak. Nanti bisa dilihat di sekitaran rumahnya itu bentuk perbedaan antara tapak anjing dan tapak kucing. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah beruang. Ini yang kalau kita di Sumatera banyak agak susah juga. Kadang-kadang orang membedakan antara beruang dengan harimau misalnya. Sebenarnya itu sangat jelas kalau beruang itu jarinya ada 5 dan menyerupai cetakan kakinya manusia gitu. Jadi kalau ada itu pengelompokan jenis-jenis cetakan kaki, kalau kucing gitu ya, dia kan terpisah nih antara bantalan sama jarinya. Sementara kalau beruang itu relatif hampir mirip dengan manusia, jarinya ada 5, kan kaki kita juga 5 ya jarinya. Kemudian bantalannya itu menyambung gitu. Maksudnya menyambung tuh ada beberapa sisi yang kayak kita lah, kayak cetakan kaki manusia, meskipun kadang-kadang kalau di hutan yang lebat agak sulit, tapi yang paling mudahnya adalah dia jarinya 5, sementara kucing itu jarinya 4 dan ukurannya juga relatif berbeda antara beruang sama dan harimau. Nah, kalau di Sumatera, karena kebetulan macan tutul nggak ada di Sumatera, adanya macan dahan, ini kira-kira perbandingan ukuran antara ukuran cetakan kaki harimau dan macan dahan gitu. Jadi sangat jauh sekali, sangat berbeda signifikan. Kalau harimau dewasa gitu ya, harimau dewasa yang ukurannya ini pokoknya lebih dari 8 cm aja lebarnya, itu bisa kita pastikan itu adalah harimau gitu. Nah, bagaimana membedakan kalau nanti misalnya anakan harimau dengan macan dahan gitu misalnya. Nah, kalau macan dahan dia itu kalau harimau yang anakan gitu, dia relatif akan masih bersama dengan induknya. Jadi kalau ada menemukan cetakan kaki yang masih rada-rada kecil gitu, ada yang satu yang besar, ada satu yang kecil, itu adalah harimau bersama anakannya. Ini khusus di hutan Sumatera. Nah, untungnya nggak ada macan tutul gitu ya, jadi nggak sedikit susah membedakannya. Karena kalau macan tutul ukurannya juga relatif hampir sama dengan harimau yang masih remaja gitu, meskipun secara kalau bisa diukur secara spesifik masih jauh lebih besar harimau sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang yang harimau remaja ini berukuran cetakan kakinya masih relatif sama dengan macan tutul. Ini jadi soal di India misalnya. Di India itu ada macan tutul juga dan ada harimau. Jadi satu habitat yang sama gitu. Jadi ketika misalnya lagi survei gitu ya, mengidentifikasi
macan tutul sama harimau kadang-kadang sulit membedakannya. Apalagi terlebih kalau harimaunya misalnya masih remaja gitu, bukan anakan. Nah, tadi satwa-satwa liar yang saya sebutkan tadi itu jelas sudah dilindungi oleh banyak hal. Yang pertama oleh undang-undang, jelas mungkin teman-teman banyak pernah dengar soal ini. Jadi banyak satwa liar yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Ada banyak undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah maupun peraturan menteri gitu ya, yang sudah diperbarui, yang terbaru 2018. Jadi secara undang-undang satwa-satwa liar itu dilindungi oleh pemerintah atau oleh negara kita gitu. Jadi kalau ada yang memelihara atau mengambil, memiliki gitu, memperdagangkan satwa-satwa yang dilindungi, tentu akan berurusan dengan undang-undang. Nah, kemudian kalau secara internasional dia dilindungi oleh CITES namanya. Jadi perdagangan untuk satwa-satwa liar itu diatur melalui CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Jadi di CITES itu ada beberapa tingkatan gitu ya, CITES 1, CITES 2, CITES 3. Ketika dia masuk kategori tertentu, CITES 1 gitu ya, itu sama sekali tidak boleh diperdagangkan untuk yang liarnya. Nah, yang terakhir mungkin yang banyak juga kita belum tahu bahwa sebenarnya perburuan terhadap satwa liar ini sudah difatwakan oleh MUI gitu, meskipun sebenarnya dalam Islam gitu misalnya itu sudah jelas-jelas dilarang gitu ya. Saya yakin keseluruhan banyak agama di Indonesia ini melarang yang namanya perburuan satwa-satwa langka gitu, apalagi menyakiti dan lain sebagainya. Tapi yang jelas itu sudah difatwakan pada tahun 2014. Nah, tapi kenyataannya sampai saat ini nasib satwa liar masih cukup terancam. Salah satunya selain dari habitatnya yang banyak berkurang, masih banyak juga perdagangan ilegal satwa. Ini saya random aja, kemarin coba searching terkait dengan kasus perdagangan satwa dilindungi. Ini ada banyak, misalnya itu di Riau, di Jogja, kemudian di Sumbar, Jambi, kemudian ada rangkong gitu, ada banyak jenis. Ini di Aceh, di Malang juga, kemudian di Aceh lagi, ada banyak jenis satwa liar yang diperdagangkan gitu ya. Bahkan yang di Solo itu ada 120 ekor satwa yang ditangkap dalam satu operasi gitu. Jadi sampai saat ini perdagangan dengan satwa liar ini juga semakin atau masih tinggi gitu. Nah, ini kebetulan tanpa sengaja juga nih, saya kemarin pas searching itu ketemu ini gitu. Jadi tadi sudah ada undang-undang dan isunya ada rancangan undang-undang perbaruan gitu untuk hukuman bagi pelaku perdagangan satwa liar ini, katanya mau dipenjara seumur hidup gitu ya. Artinya apa? Sampai saat ini pemerintah masih cukup aware soal ini gitu ya, masih memperbaiki dari berbagai lini soal bagaimana kita melindungi satwa liar ini. Tadi itu sekilas soal satwa liar dan ini mungkin beberapa poin-poin yang bisa jadi masukan lah, kita berbagi gitu ya soal bagaimana kiat-kiat ketika kita beraktivitas di alam liar gitu agar terhindar dari terjadinya konflik dengan satwa misalnya. Yang pertama tentu ini kita selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan, ini sudah menjadi umum gitu ya. Nah, yang kedua adalah ini menjadi penting gitu ya, usahakan agar tidak sendirian saat berkegiatan di alam liar. Selain karena secara psikologis juga akan mempengaruhi gitu ya. Kalau kita sendirian pasti akan ada banyak faktor-faktor lain yang bisa dalam tanda kutip membahayakan ketika kita beraktivitas di alam liar gitu. Jadi usahakan untuk tidak selalu sendirian saat kita berkegiatan di alam liar, apakah itu mendaki gunung atau hal-hal lainnya. Nah, yang kemudian bawalah pelindung diri. Pelindung diri ini bisa berupa tongkat gitu ya saat kita berjalan. Mungkin teman-teman yang mendaki gunung juga suka bawa tongkat. Nah, itu bisa menjadi apa ya? Meskipun tidak kuat gitu ya, tidak terlalu kuat, tapi setidaknya itu menjadi tameng ketika
dalam beberapa keadaan mendesak gitu. Jadi selalu bawa pelindung diri, bisa itu tongkat atau kayu saat kita sedang berjalan di alam liar. Yang selanjutnya, nah ini tidak menggunakan parfum yang berlebihan dan menyengat. Nah ini untuk beberapa jenis satwa liar, tidak hanya satwa berukuran besar ya. Salah satunya misalnya lebah juga, ini akan cukup berbahaya ketika kita wanginya menyengat, karena dari beberapa satwa-satwa itu tertrigger gitu ketika dia mendeteksi atau mencium wangi-wangian yang berlebihan. Jadi sebisa mungkin tidak berlebihan lah. Kalau mau jalan-jalan aja, kalau mau jalan-jalan di pemukiman aja pakai parfumnya. Kalau ke hutan boleh pakai misalnya deodoran gitu, itu nggak apa-apa, tapi asal jangan parfum yang berlebihan sehingga menimbulkan wangian yang juga menyengat. Yang selanjutnya mungkin hindari mendirikan tenda di jalur lintasan satwa. Nah ini juga penting gitu ya. Jadi ketika kita di hutan, hutan itu tidak ubahnya pemukiman manusia di perkotaan atau pedesaan gitu. Ada jalur-jalur yang memang biasa digunakan oleh satwa. Nah, salah satu kuncinya, salah satu yang sangat diusahakan untuk teman-teman hindari adalah untuk tidak mendirikan tenda di jalur yang benar-benar di jalur pelintasan satwa. Bisa di sekitarnya lah, tapi yang jelas jangan di tengah-tengah jalur gitu, karena nanti ada kejadian satwa-satwa liar melintasi jalur tersebut, kan jadinya berbahaya gitu. Itu beberapa kiat-kiatnya. Jadi ada banyak sebenarnya, tapi ini sebagian saja sebagai pengingat bahwa yang perlu kita ingat ketika kita ke alam liar gitu, ke hutan, itu bukan habitat kita gitu, secara alamiah bukan habitat kita yang biasa bermukim di perkotaan misalnya atau di pedesaan gitu. Jadi ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu ketika kita berada di alam liar. Selanjutnya, secara naluriah satwa akan menghindari manusia gitu ya, dan ini menjadi poin, salah satu catatan tersendiri bagi kita yang bergerak di konservasi satwa liar. Jadi kebetulan kayak di Kerinci itu ada teman-teman yang sudah sekian tahun gitu ya, mungkin ada yang lebih dari 10 tahun beraktivitas di hutan, sampai sekarang bisa dihitung dengan jari ketemu dengan satwa liar, apalagi ketemu dengan satwa-satwa yang seperti harimau gitu, itu sangat jarang sekali bertemu dengan manusia gitu di alam liar. Jadi secara naluriah satwa-satwa tersebut akan menghindari manusia gitu, karena tidak terbiasa dengan keberadaan manusia. Kemudian selanjutnya, manusia itu bukanlah satwa mangsa. Jadi bagi satwa predator seperti halnya harimau ataupun satwa-satwa lainnya tadi, seperti macan tutul juga gitu ya, macan dahan tadi. Jadi manusia itu bukanlah satwa mangsa secara alamiah ya. Jadi pun ketika kita berada di hutan gitu, ini yang perlu kita sadari bahwa kita tidak perlu terlalu khawatir, karena kita ini bukan target untuk diserang gitu. Jadi bukan menjadi mangsanya gitu oleh satwa-satwa predator. Bahkan justru sebaliknya ya, menurut catatan sejarah juga, bahwa satwa-satwa liar di alam lah yang menjadi mangsa manusia gitu. Mungkin sering berburu, sering apa gitu ya, justru mereka lah yang menjadi satwa mangsanya manusia gitu. Nah ini mungkin kalau dalam kondisi-kondisi tertentu gitu ya, jika kita dalam satu keadaan berhadapan dengan satwa liar, yang menjadi kunci adalah usahakan kita untuk tetap tenang dan tidak berlari gitu. Yang bisa kita lakukan jika memang berdekatan gitu ya, saling berhadapan misalnya, itu adalah berjalan mundur atau bergeser sedikit ke samping, jadi berusaha untuk terus menjauh terhadap satwa liar tadi. Tapi mungkin misalnya kalau teman-teman berhadapan langsung dengan macan tutul misalnya atau harimau di hutan gitu ya, ini secara otomatis saja saya pikir, karena beberapa cerita gitu teman-teman yang melihat atau berhadapan dekat dengan satwa-satwa ini di alam, kalau bahasanya tuh nggak ada lagi darah di badan gitu ya, tiba-tiba mematung gitu karena saking khawatirnya dengan satwa-satwa itu. Tapi ini yang menjadi poin pentingnya gitu. Jadi
ketika kita bereaksi, misalnya melihat kemudian kita langsung berlari, ini justru malah akan membuat satwa liar tadi semakin bereaksi juga gitu. Jadi kondisinya adalah karena perspektif bahaya itu kan dari kita gitu ya. Mungkin di satwa liar pun sebenarnya mereka juga merasa mereka dalam keadaan bahaya, makanya mereka bereaksi gitu. Jadi sebenarnya ketika kita menyebutkan satwa liar itu berbahaya, ini agak riskan juga gitu ya. Kalau dari perspektif kita manusia gitu ya, ketika menyebutkan satwa liar itu berbahaya, jadi kesannya konotif nggak baik gitu ya. Jadi kesannya kalau yang saya ingat kan misalnya pada beberapa wilayah itu menjadi wilayah yang berbahaya karena banyak perampokan misalnya. Jadi konotasinya itu makna yang ditimbulkan ketika kita menyebutkan mereka berbahaya itu jadi lain gitu. Intinya seperti itu. Intinya ketika kita tidak membahayakan satwa liar di alam, saya yakin juga dan ini bukti juga di alam bahwa mereka tidak akan menganggap kita sebagai ancaman gitu, karena dari sekian banyak mungkin bisa ditanya orang-orang yang beraktivitas memang untuk kepentingan konservasi misalnya di kehutanan itu mungkin belum ada catatan diserang oleh satwa liar yang berbahaya gitu ya. Ketika kita tidak membahayakan mereka, mereka tidak juga akan membahayakan kita. Nah, mereka hanya akan bereaksi ketika kita tadi misalnya kita lari, tiba-tiba lari atau apa gitu. Jadi mereka merespon kalau mereka juga dalam keadaan berbahaya. Gitu. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, satwa liar hanya akan bereaksi saat satwa tersebut merasa dalam kondisi berbahaya. Misalnya ular juga. Ular kalau kita tidak merespon terhadap ular itu, mungkin dia juga tidak akan membahayakan kita secara langsung gitu ya. Saya sebenarnya sejujurnya tidak terlalu paham betul soal ini, tapi yang jelas saya pernah pengalaman ketika di hutan, jadi tanpa sengaja itu mengikat, karena kebetulan sudah sore sekali dan rada gelap, jadi saya mau mengikat tenda gitu, tanpa sengaja terkenal atau terikat ular kecil gitu, jadi dia merespon dengan menggigit waktu itu. Tapi poinnya adalah sebelum saya mengikat terikat gitu ya ularnya, ini agak terkesan lucu juga, tapi sebelum saya mengikat itu dianya tenang-tenang aja gitu, jadi dia nggak ada ngerespon apa-apa ketika saya tidak memberikan reaksi kepada satwa tersebut di alam. Mungkin ini terakhir gitu ya, jadi kenapa penting, jadi seluruh komponen kehidupan di bumi ini tidak terlepas dari jasa ekosistem hutan. Dan ini yang menjadi pentingnya, tadi saya lupa ngeboldnya, bahwa setiap satwa liar di alam itu memiliki peran keseimbangan ekosistem. Jadi ketika kita kehilangan satu jenis saja satwa di alam, sudah barang tentu itu akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan akan berdampak tidak baik bagi keseimbangan ekosistem yang ada. Jadi untuk itu kita sebagai manusia gitu yang bisa bertindak, jadi perlu berperan aktif dalam menjaga keseimbangan. Tadi salah satunya mungkin dengan menjaga kelestarian satwa liar. Nah, mungkin itu dari saya. Mohon maaf agak sedikit lama ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada yang kurang, saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wido. Materinya seru banget ya. Semoga materinya juga bermanfaat buat kita semua. Nah, setelah mendengarkan materi dari Mas Wido, saya yakin kalian pasti punya banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Mas Wido. Yang ingin bertanya bisa silakan ketik di kolom chat ya. 3 pertanyaan yang menarik akan dipilih. Tapi sebelumnya, sebelum ke sesi tanya jawab, kita saksikan dulu iklan dari kita ya. Pelanggan Coffee itu apa, Mas? Kita bisa menerima semua transaksi e-wallet
dari berbagai macam e-wallet yang tersebar di masyarakat. Berarti itu universal Mas ya? Ya, selain itu apa lagi Mas? Itu memberikan kemudahan kepada customer dalam pembayaran. Kita tidak takut untuk menerima uang palsu dan kita tidak repot-repot untuk menyediakan uang kembalian seperti itu. Kita juga mengurangi resiko terpapar dari COVID-19. Keuntungan berikutnya apa lagi Mas? Semua transaksi yang kita lakukan per hari itu menggunakan QRIS itu langsung masuk ke dalam rekening tabungan kita. Untung berarti saya memberikan keuntungan kepada pemilik kedai Mas ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau kata ajakan kepada teman-teman pelaku usaha lain yang belum menggunakan aplikasi QRIS. Yuk daftarkan segera tempat usaha Anda sebagai merchant QRIS agar transaksinya lebih mudah, lebih cepat dan lebih aman. Yang ngandung QRIS sampai kapan? Ibu enggak usah Ibu, kita pakai QRIS aja. Mohon maaf Bapak mengganggu. Ya, bisa. Tadi saya melihat Bapak melakukan transaksi dengan menggunakan aplikasi QRIS. QRIS ya. Ya, Oke. boleh tahu Pak keuntungannya apa Pak? Yang jelas, gampang, mudah, dan aman. Demikian laporan kami dari kedai kopi. Saya kembalikan ke studio dengan rekan Utami. Mbak, udah on, Mbak. Oh, wes toh. Terima kasih rekan Seto Sasiaji atas informasinya. Berita tadi menutup acara Breaking News Kajian 109 kali ini. Saya Utami. Oke, terima kasih. Setelah kita menonton iklan yang tadi, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Buat yang mau tanya, silakan bisa tanya di kolom komentar. Kolom chat maksudnya. Dan tak lupa buat 3 pertanyaan yang menarik, kita ada hadiahnya juga loh. Hadiah dari official merchandise Forum Harimau Kita. Support dari komunitas Harimau Kita. Silakan yang mau bertanya bisa ditulis di kolom chat. Ini Mas Wido, ini mau Mas Wido yang milih atau saya yang milih? Halo, sorry tadi lagi ada ini. Gimana tadi? Mau Banyak sekali nih, gimana ya? Ya, yang sekiranya menarik aja sih gitu. 3 sih. Diundi aja. Atau ini masih ada materi nggak? Karena saya butuh waktu untuk bacanya kayaknya. Karena ini banyak sekali nih. Saya agak bingung gimana memilihnya, mau baca satu-satu nih. Diundi Masih ada satu materi, lagi. bisa. Ya. Oh gitu, jadi mau Ah. ke materi selanjutnya dulu. Ya nggak apa-apa sih, nanti bisa balik lagi. Karena ada banyak nih ya, jadi nggak mungkin saya pilih langsung sekarang. Iya. Ya? Iya, kalau mau bantu minta saya buat pilihin juga nggak apa-apa, Mas. Boleh, sip. Lanjutkan aja dulu Ya. materinya, mungkin nanti kita diskusi habis materi selanjutnya gitu ya. Oke. Oke. Buat sesi webinar yang kedua, itu ada reptil ular yang akan dibawakan oleh narasumber yang kedua kita ada Mas Niko, Keeper Venomous Snake Education and Rescue. Gimana Mas Niko, udah siap belum? Udah. Halo Mas Niko. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miko dari komunitas Keeper Pekalongan. Ingin mengenalkan jenis spesies ular yang ada di pegunungan. Ya, itu jadi. Nah. Ya. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa jenis ular yang sering kita temui di pegunungan. Yang pertama, kita sering ketemu dengan ular Dendrolaphis pictus. Ular ini termasuk ular dari keluarga Colubridae yang memiliki bisa rendah atau biasa disebut Cloveno. Ular ini biasa hidup di atas pohon atau biasa disebut arboreal. Ular ini merupakan ular pemakan katak, burung kecil,
Terus selanjutnya ular ini Nah, selanjutnya ular ini biasanya bisa tumbuh panjang hingga dewasa, sekitar 1 cm atau bahkan 1 meter lebih ya. Nah, ciri-ciri dari ular tali picis ini bisa kita lihat dari kepala yang oval, mata horizontal, dan memiliki warna lidah merah. Selanjutnya kita bisa lihat juga warna kulitnya itu berwarna coklat dan ada 2 garis hitam memanjang dari kepala hingga ke ekor. Dan bagian bawahnya juga memiliki warna kuning, jadi kepala hingga ekor. Nah, selanjutnya ada juga ular Ahaetulla prasina. Ular Ahaetulla prasina itu biasa disebut ular pucuk. Nah, ular pucuk ini juga ular dari keluarga Colubridae. Ular pucuk ini biasa tinggal di atas pohon atau biasa disebut arboreal. Nah, ular pucuk ini bisa berukuran hingga 1 meter juga, bahkan lebih. Ular pucuk ini juga masih kerabat dekatnya ular tali picis yang tadi. Nah, ciri-ciri dari ular pucuk ini bisa dilihat dari kulitnya yang berwarna hijau dengan motif garis-garis kecil yang berwarna putih. Terus juga bisa dilihat dari bentuk kepala. Ular pucuk ini memiliki kepala yang memanjang dan runcing pada bagian mulutnya. Nah, ular pucuk ini bisa dinamakan dengan ular pucuk karena penampilannya yang hampir mirip dengan pucuk pada tanaman rambat. Nah, selanjutnya ular yang biasa kita temui di daerah pegunungan itu ada ular Gonyosoma oxycephalum atau biasa disebut dengan ular bajing. Nah, ular bajing ini juga termasuk dari ular Colubridae, tapi ular bajing ini tidak memiliki bisa dan tentunya aman jika menggigit manusia. Nah, ular bajing ini hidup juga di atas pohon. Kebanyakan ular bajing ini tinggal di pohon-pohon yang bisa dibilang tinggi ya. Sedangkan tadi ular-ular seperti tali picis atau pucuk biasanya tinggal di pepohonan yang tidak terlalu tinggi. Nah, kalau ular Gonyosoma ini dia bisa mencapai panjang hingga 2 meter lebih. Dan ular Gonyosoma ini bisa diciri-cirikan dengan melihat warna pada kulitnya itu berwarna hijau terang menyerupai daun. Nah, ular Gonyosoma ini juga mempunyai corak garis hitam di belakang mata. Coba kita lihat. Dan yang paling menonjol dari ular Gonyosoma itu kita bisa melihat dari ujung ekor. Ular Gonyosoma memiliki ujung ekor yang berwarna putih abu-abu ke coklatan. Nah, selanjutnya kita juga bisa menemukan ular Trimesurus albolabris atau biasa disebut dengan ular bangkai laut. Nah, ular albo ini merupakan ular dari keluarga Viperidae dan berbisa tinggi. Nah, ular albo ini memiliki jenis bisa hemokoksin. Nah, hemokoksin ini jenis bisa yang menyerang sel darah merah hingga menyebabkan pembekakan yang lumayan parah, bahkan bisa nyampe pembusukan atau biasa yang disebut nekrosis. Nah, ular albolabris ini memiliki panjang jantan sampai 60 cm dan yang betina mencapai 80 cm. Kenapa betina lebih besar? Karena mayoritas reptil memang ukuran tubuhnya memang lebih besar betina, hampir semuanya sih. Dan ciri-ciri dari albolabris ini kita bisa lihat dari kepala, bentuk kepala.
bentuk kepala dari abolabris ini memiliki bentuk segitiga, menyerupai segitiga. Dan abolabris ini juga berwarna hijau daun terang. Yang paling menonjol pada abolabris ini kita bisa lihat di ujung ekor. Nah, untuk abolabris ini dia memiliki warna di bagian ujung ekor itu berwarna merah. Beda dengan tadi ular gonyosoma. Kalau gonyosoma kan tadi buntut bagian ujung ekor berwarna abu-abu kecoklatan. Kalau abolabris ini kita bisa lihat bagian buntutnya berwarna kemerahan. Dari segi ukuran juga bisa kita lihat kalau abolabris ini memiliki tubuh yang kecil dan pantat. Jadi dia itu nggak panjang tapi dia besar kalau abolabris. Nah, selanjutnya kita ada yang sering kita temui di area pegunungan, itu ada ular Paloselasma rhodostoma atau biasa disebut dengan ular gibuk atau ranjau darat. Kita cari contoh gambar ularnya. Nah, ular Paloselasma rhodostoma atau biasa disebut ular gibuk ini ular dari keluarga. Mas Miko? Iya. Maaf. Iya, Mas. Mas Miko, iya. Masih di luar ruangan atau di dalam ruangan, Mas? Masih di luar. Oh iya. Bisa ke dalam ruangan aja ya, Mas, karena suaranya agak ada noise-nya ini. Oh iya, Mas. Siap. Oke, maaf ya, Mas Miko, teman-teman. Ya, lanjut lagi. Oke. Suaranya kurang jelas, Bang. Di sini mana? Sebentar ya. Sebentar, Mas. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Ayo. Lagi kita santai. Santai, Mas Miko. Oh iya. Udah kedengeran? Halo? Udah, Kak. Udah, aman. Nah, aman. Oh, berarti dari tadi itu nggak ada suaranya ya, Kak ya? Ada tapi nggak jelas, putus-putus. Oh, putus-putus. Ya. Maaf, Kak. Soalnya ini lagi di luar ruangan sih. Nah, selanjutnya ular yang biasa kita temui di area pegunungan. Biasanya kita menemui dengan ular Paloselasma rhodostoma atau biasa disebut dengan ular gibuk. Nah, ular gibuk ini ular dari keluarga Viperidae dan memiliki bisa tinggi. Bisa dari ular rhodostoma ini sama seperti ular abolabris karena ular Viperidae berdominan jenis bisanya hemokoksin, yaitu menyerang sel darah merah yang mengakibatkan bengkak. Nah, ular tanah ini bisa mencapai panjang hingga 90 cm. Punggung dengan ciri-ciri punggung berwarna coklat agak kemerahan. Mas, untuk ular yang ular gabung nggak ada fotonya, Mas? Oh, ini ya, Mas, ada fotonya di atas. Sebentar. Yang di mana? Yang di layar nggak adanya ular ya, serigala sama kadut belang. Adanya kadut belang. Ini ada, sudah kelihatan? Belum. Ini. Sudah? Ini malah, Mas. Kenapa? Itu yang di layar uling sama belang. Yang di layar uling sama belang. Oh, maaf, itu materinya bisa disamain yang di PowerPoint itu, yang di Zoom itu. Udah? Sudah kelihatan, Mas? Jenis ularnya? Yang rhodostoma ini. Nah, ini gambar dari contoh rhodostoma. Sudah kelihatan, Mas? Halo? Masih di Mas Miko? Iya. Samain sama yang di layar record ya.
layar screen. Masih belum kelihatan. Masih. Udah kelihatan belum, Mas? Yang kelihatan malah yang masih yang tadi, Mas. Masih yang tadi. Yang kelihatan beling sama ulang. Coba lu stop share. Stop. Nanti lu share. Mana? Ini stop share. Ini. Masih ular serigala. Mas Miko? Ini ya. Terus Mas Miko? ya, Lihat ke layar screen ya. Udah belum, Mas? Bentar, Itu Mas. di layar screen ular serigala sama ular taruh gelang. Udah ya? Iya, udah. Udah ya. Nah, Udah. sudah? Ya, Mas. Udah ya. Lanjut. Oke. Nah, untuk ciri-ciri dari ular ini bisa kita lihat dari punggungnya yang berwarna coklat kemerahan. Ular rombong kulit. Nah, panjang dari ular ini bisa mencapai 1 meter. Bahkan ada yang juga yang lebih. Nah, ular Rhodos ini memiliki corak segitiga besar dan berwarna gelap di punggung atasnya dan memiliki berseling dengan warna terang kekuningan. Dan selanjutnya setelah punya soma, kita juga sering menemukan ular sebentar. Ular Boiga multomaculata. Hampir mirip serupa dengan ular Rhodostoma. Sebentar saya carikan sampel gambarnya. Nah, ini adalah ular, kelihatan, Mas? Kelihatan enggak? Ular apa? Ular Boiga multomaculata. Sudah kelihatan? Udah Mas Miko, udah. Nah, ular Boiga multomaculata ini termasuk juga ular dari keluarga colobrid. Nah, ular multo ini memiliki bisa menengah atau biasa disebut medium venom. Nah, biasanya efek gigitan dari ular multo ini bisa mengakibatkan bengkak, tapi tidak separah Albolabris. Nah, ular ini biasanya hidup di atas pohon atau biasa disebut juga arboreal. Ular ini biasanya tinggal di daerah dekat dengan sumber air. Ular multo ini merupakan ular pemakan cicak, kadal, dan tikus kecil. Nah, panjang tubuh ular multo ini bisa mencapai 1,5 meter bahkan lebih. Dengan ciri-ciri, nah ciri-ciri dari ular multo ini bisa kita lihat dari matanya yang besar dan bulat berwarna coklat dengan pupil vertikal berwarna hitam. Tubuh bagian atas berwarna coklat menyerupai warna Tubuh bagian atas berwarna coklat menyerupai warna ranting dengan bercak-bercak bundaran berwarna coklat tua. Bisa kita lihat ada bercak-bercak bundaran yang berwarna coklat tua di punggung atasnya. Nah, selain kita bertemu dengan ular Boiga multomaculata, kita juga sering bertemu dengan ular Najas saputratik atau biasa disebut dengan kobra Jawa. Nah, kobra Jawa ini ular dari keluarga Elapidae yang memiliki bisa tinggi atau bisa disebut dengan high venom. Nah, ular Najas saputratic atau biasa disebut
ular kobra Jawa ini merupakan ular yang biasanya tinggal di area hutan, perkebunan hingga pegunungan juga. Biasanya juga ada sering berkeliaran, sering muncullah di pegunungan juga masih banyak populasinya. Nah, ular kobra ini ular pemakan cicak, kadal, tikus, dan burung. Nah, ular kobra Jawa ini memiliki ciri-ciri bisa dilihat dari warnanya yang berwarna hitam, dan ini ketika terancam dia akan mengeluarkan dudungnya yang berbentuk seperti sendok. Nah, ular kobra ini selain dia bisa menggigit, dia juga bisa menyemprotkan bisa. Nah, tujuan untuk menyemprotkan bisa itu adalah sebagai peringatan untuk mengusir mangsanya atau pengganggunya. Nah, semprotannya kobra Jawa ini bisa mencapai jarak 2 meter. Makanya kalau kita jalan-jalan atau survival disarankan untuk membawa kacamata. Takutnya bisa ketika kita bertemu dengan ular naga ini dia tiba-tiba menyemprotkan bisa. Nah, selain kobra Jawa, kita juga sering menemukan ular king cobra, Ophiophobos-hana, atau bisa disebut dengan ular king cobra. Nah, ular king cobra ini hampir sama dengan kobra, cuma bedanya memang beda jenis dan spesies. Nah, ular king cobra ini termasuk juga ular dari keluarga Elapidae. Ular ini biasa hidup di area persawahan dan hutan yang berdekatan dengan sungai. Ular king cobra ini beda dengan kobra. Kalau king cobra ini ular yang makanan utamanya adalah ular. Jadi ular king cobra ini memakan sesama ular atau biasa disebut dengan snake eater. Ular ini termasuk dalam keluarga ular berbisa terpanjang di Indonesia, bahkan di dunia ya. Nah, ciri-ciri dari king cobra ini bisa kita lihat dari warna kulitnya yang berwarna hitam dan memiliki garis torak yang berwarna putih. Nah, ular king cobra ini dia tidak bisa menyemburkan bisa seperti naga atau ular kobra. Jadi dia hanya bisa menggigit. Tapi dia tidak bisa menyemprotkan bisanya seperti ular kobra Jawa. Nah, selain king cobra, kita juga sering menemukan ular jenis picung, Rhabdophis. Bentar, kita cari. Picung. Nah, selain king cobra, kita juga sering menemukan ular Rhabdophis subniatus atau biasa disebut dengan ular picung. Nah, ular picung ini termasuk ular dari keluarga Elapidae yang memiliki bisa tinggi. Ular ini biasanya hidup di tempat-tempat yang lembab. Ular ini juga merupakan ular pemakan cicak, katak, dan kadal. Ular ini bisa kita lihat dengan ciri-ciri dari ular ini bisa kita lihat dengan melihat warna kepala yang berwarna putih keabu-abuan ya, dan memiliki leher atas berwarna merah. Nah, selanjutnya selain melihat dari itu, kita juga bisa melihat dari motif yang ada di bagian tubuhnya itu memiliki motif seperti papan catur yang memiliki warna putih. Nah, itu ada. Nah, yang tadi saya jelaskan itu adalah jenis-jenis ular yang biasa kita temui di daerah pegunungan. Untuk penanganan jika bertemu dengan ular, kita bisa melihat dari lokasi kita sendiri. Misalkan kita bertemu dengan ular di alam, apa yang harus kita lakukan? Yang
penting kita harus tenang dan jangan panik. Usahakan kita jangan banyak bergerak. Ya, berbicara boleh, teriak juga boleh karena ular tidak mempunyai alat pendengaran. Kenapa kita tidak boleh banyak bergerak? Karena ular pada dasarnya memiliki sensor gerak. Ketika kita bergerak, si ular ini akan merasa terancam dan ular ini bisa juga menyerang. Nah, selain kita harus diam, apa yang harus kita lakuin ketika kita bertemu dengan ular? Kita juga bisa melakukan, kita bisa menghindar dari ular tersebut. Nah, ada juga ular yang tidak bisa menghindar karena ada sebagian ular yang memiliki karakter teritorial atau menjaga lingkungan daerahnya. Gimana cara untuk menghadapi jika bertemu dengan ular teritorial ini? Ya kita cukup menghindar. Kita juga bisa mengusirnya sih, tapi dengan menggunakan kayu atau ranting pohon. Itu bisa kita jadikan alat untuk mengusirnya. Nah, untuk penanganan jika kita tergigit ular, yang kita lakukan adalah yang pertama kita harus tenang dan jangan panik. Dan yang kedua kita diusahakan harus tahu spesies ular tersebut. Nah, kalau kita sudah tahu kan kita aman. Ini ular yang gigit berbisa atau tidak. Nah, jika yang menggigit ini berbisa, kita harus cepat melakukan penanganan. Nah, apa sih penanganan ketika kita tergigit ular berbisa? Nah, penanganan yang pertama itu diwajibkan untuk imobilisasi. Nah, imobilisasi itu apa? Imobilisasi itu semacam seperti pembidaian. Seperti orang patah tulang. Jadi, misalkan menggigit area tangan. Jadi, di area gigitan itu sampai ini kita taruh kayu dan kita ikat. Nah, untuk pengikatnya itu diusahakan jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Karena jika tidak pas itu akan menimbulkan kesalahan. Nah, selanjutnya setelah dibidai, apa sih yang harus kita lakukan setelah ketika digigit ular? Untuk ular itu kan bisa ular ini bekerja melalui kelenjar getah benih, bukan darah. Jadi tujuan dari imobilisasi itu memperlambat si bisa itu menjalar. Jadi dengan adanya imobilisasi itu kita bisa memperlambat si bisa itu menjalar. Nah, setelah itu untuk penanganan lebih lanjut kita langsung bisa evakuasi si korban dan dibawakan ke rumah sakit. Emang jika itu jauh dari rumah sakit, ya kita bisa menggotongnya dengan menggunakan alat semacam tandu. Kenapa harus ke rumah sakit? Karena ketika si bisa itu sudah menjalar ke dalam tubuh atau yang biasa disebut dengan fase sistemik, itu kita dibutuhkan obat yaitu anti bisa ular. Nah, anti bisa ular atau serum ular ini hanya bisa kita dapatkan di rumah sakit terdekat. Nah, tapi di rumah sakit itu juga belum tentu ada juga sih yang namanya serum anti bisa ular, karena emang di Indonesia masih minim akan stok bisa ular. Nah, makanya sebelum kita survival kita harus cari tahu dulu nih di mana aja rumah sakit yang mempunyai serum anti bisa ular. Karena emang Indonesia belum punya banyak, ada satu serum anti bisa yaitu Neurotoksin. Apa ya? Bentar, itu anti bisa polivalen ya. Itu serum anti bisa untuk 3 jenis ular. Yang pertama ular rhodostoma atau ular gibuk. Yang kedua untuk ular Najah seputatrik atau kobra Jawa. Yang ketiga juga ada ular Bungarus vacciatus, yaitu ular weling. Nah, selain itu di Indonesia tidak punya anti serum ular-ular lainnya seperti king cobra. Indonesia belum punya. Makanya ketika kita tergigit ular itu ya kita langsung ke rumah sakit untuk disuntikan anti bisa. Oh ya, untuk anti bisa ini menggunakan infus, bukan disuntikan. Jadi kenapa kita harus ke rumah sakit? Karena anti bisa ini melewati infus, bukan suntikan. Nah itu
Nah, untuk untuk mengetahui gigitan ular berbisa itu biasanya ular berbisa menggigit, bekas gigitannya itu ada luka 2 taring. Jadi lukanya itu ada 2 yang jaraknya itu tidak begitu jauh. Itu adalah ular gigitan berbisa tinggi. Itu yang harus wajib kita waspadai. Kalau gigitan ular berbisa menengah, biasanya sih bekasnya seperti kapal kuda ya. Jadi dia memiliki taringnya ada di belakang. Nah, cukup sekian pengenalan dan penanganan yang saya sampaikan. Jika ingin bertanya, silakan nanti kami akan menjawab. Terima kasih. Saya dari Reptil Keeper Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Niko. Materinya bagus banget ya. Materinya bagus banget. Kayaknya udah banyak yang pada tanya ya ini ya. Tapi sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita ada iklan dulu ya teman-teman. Ya. Kita saksikan iklan sekali lagi. Bank Jateng, kantor cabang kajian dengan lokasi strategis terletak di sebelah timur alun-alun Kabupaten Pekalongan. Bank Jateng Kajian menawarkan berbagai macam program untuk masyarakat. Bank Jateng Kajian sudah diawasi dan juga terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat, Bank Jateng mengusung slogan Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah. Dengan beralamatkan di Jalan Renjani 1A Kajen, Pekalongan, atau di sebelah timur dari alun-alun Kabupaten Pekalongan, Bank Jateng menawarkan banyak program, antara lain hadiah suka-suka, tabungan platinum, dan juga ada program KUR. Yang menarik lagi, ada program KUR juga untuk para milenial. Official Instagram dari Bank Jateng Kajian, teman-teman bisa melihat nanti, bisa dibuka di Instagram bankjateng.kajian. Di sini terlihat program-program dari Bank Jateng. Ada kredit murah dan mudah untuk usaha muda. Ini sangat cocok sekali untuk para anak muda yang sedang bergelut di bidang wirausaha entrepreneur. Ada juga KUR Bank Jateng dengan bunga 6%. Semuanya bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman daftar langsung di Bank Jateng cabang Kajian. Untuk alamat lengkap dan juga informasi lebih lengkap, silakan teman-teman bisa menghubungi Bank Jateng cabang Kajian. Terima kasih. Bank Jateng Kajian, banknya orang Jawa Tengah. Ya, setelah kita melihat iklannya, kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Ini mau Mas Niko yang tanya, yang milih atau saya bantu milih? Ya, bisa kakak aja yang milih, nanti saya bantu jawab. Ya, ini udah aku baca-bacain sih ya. Ini ada coba dari Kak Rohmatullah. Kelihatannya menarik pertanyaan. Mbak Leli, suaranya kurang kencang, Mbak Leli. Oh iya, sorry. Udah kencang belum ya? Halo? Suaranya jelas nggak? Suaranya jelas kok, Kak. Oh, Suaranya kecil sekali. Iya, maaf. Ya udah. Untuk yang pertama, penanyanya ada Kak Rohmatullah. Ada nggak, Kak Rohmatullah? Kayaknya pertanyaannya menarik nih. Kak Rohmatullah. Ya. Silakan. Gimana Kak pertanyaannya?
Kak Rahmatullah. Ada nggak? Halo, Kak Rahmatullah. Udah masuk belum, Mas? Ya, Mas, gimana pertanyaannya? Ya, bertanya, Mas, tentang mitos ular. Ya. Benar ular itu bisa menyembuhkan atau mengobati dirinya sendiri? Dan apakah kita bisa diserang ular apabila berada di alam liar dan ketika kita berada di posisi diam? Gimana, Mas? Coba lebih keras lagi pertanyaannya. Ya. Pertanyaan tentang mitos ular, Mas. Bisa ular? Iya. Apakah benar ular itu, ekor ular bisa menyembuhkan atau mengobati dirinya sendiri? Ya. Terus apakah kita bisa diserang ular apabila bertemu ular di alam liar dalam keadaan posisi diam? Udah, Mas? Udah? Nah, untuk mitos ular itu yang katanya bisa luka dirinya sendiri itu emang benar, Mas. Ular ketika terluka dia hanya membutuhkan untuk menyembuhkan luka itu sendiri. Diterna Joko mah dengin terna. Nah, untuk pertanyaan jika bertemu dengan ular, apakah ular itu akan menyerang ketika kita diam? Itu tidak. Soalnya ular itu sebenarnya lebih takut jika bertemu dengan manusia dan dia juga memilih untuk menghindar jika bertemu dengan manusia. Jadi ketika kita melihat ular, kita nggak usah panik. Ular itu akan pergi dengan sendirinya. Baik, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Oke, untuk pertanyaan kedua ada dari Kak Rival Pratama dari Sumedang. Ada nggak orangnya? Ada, Mbak, ada. Oke, silakan. Izin bertanya ya, Kak. Iya. Jadi gini, Kak. Gimana ya? Jadi gini, dalam kasus gigitan ular ya, dalam kasus gigitan ular itu kan ada teknik teknik penanganan daruratnya itu dengan membuka atau menyayat luka baru gitu ya, untuk mengeluarkan bisa bersamaan dengan darah yang keluar ya. Nah, itu tuh cara itu tuh efektif gak, Kak, buat menangani tanggap darurat lah istilahnya ya, tanggap darurat dalam menangani gigitan ular tersebut. Nah, itu tuh efektif. Nah, lalu kalau misalkan si racun nih kita udah selamat ya menggunakan misalkan menggunakan metode itu selamat nih. Nah, kalau misalkan ada racun yang mengendap dalam tubuh, tapi itu otomatis kita udah selamat ya. Tapi misalkan ada racun yang atau bisa yang mengendap dalam tubuh kita, itu teh jadi imun bagi tubuh kita atau gimana, Kak?
si bisa yang mengendap di dalam tubuh kita. Jelas nggak pertanyaannya? Oh iya Kak, jelas. Jadi di sini Siap. saya kan menjawab yang pertama kan untuk penanganan darurat ya. Ketika kita digigit ular berbisa dengan cara membuat luka baru. Dengan tujuan untuk mengeluarkan si bisa. Kalau itu salah Kak. Itu nggak bisa karena bisa ular ini beroperasi melalui kelenjar getah benih, bukan darah. Jadi mau kita seset atau gimana juga si bisa tidak akan keluar karena dia menempel pada kelenjar getah benih. Nah, untuk penanganan yang benarnya adalah kita dengan cara imobilisasi. Itu untuk menghambat. Tujuannya bukan untuk menghilangkan bisa, tapi menghambat si bisa agar tidak menjalar ke tubuh. Karena gigitan ular itu memiliki 2 fase. Yang pertama, fase lokal, yaitu bisa ular masih ada di lokasi gigitan. Nah, yang kedua ada fase di mana bisa ular ini sudah menjalar ke tubuh. Nah, ketika sudah menjalar ke tubuh, jalan untuk mengobati bisa ular itu dengan cara satu, yaitu dengan jarum mandi ular. Jadi tidak bisa dengan yang lainnya karena itu memang belum terbukti. Nah, untuk jawaban jika kita selamat dari gigitan ular dan di dalam tubuh kita masih ada sisa bisa ular, itu bisa menjadi imun bagi tubuh kita sendiri. Karena semakin ada juga orang yang semakin sering tergigit ular berbisa itu semakin kebal karena sudah beradaptasi dengan si bisa ular itu. Oh, siap Kak. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Jangan mati. Ayo Kak, ada lagi yang bertanya? Ayo Mbak Leli. Ya, satu lagi pertanyaannya dari Bagas Prasetya, ada nggak Bagas Prasetya? Adanya Farhan Prasetya, Mbak Leli. Bagas Prasetya ada nggak? Ada Kak. Maaf ya, Pak Farhan. Oke, Mbak Leli, siap. Ya. Gini Kak, itu kan yang ular kadut, apakah ular itu sering kita temui di dalam air ya? Soalnya gini Kak, itu kan ular kadut. Ular kadut yang bilang tadi, apakah ular tersebut yang sering kita temui dalam air? Soalnya saya sendiri sering menemui ular hampir persis sama ular kadut. Terus ular tersebut mengeluarkan bau yang nggak sedap Kak. Apakah itu cara ular tersebut untuk mempertahankan diri dengan mangsa atau gimana Kak? Itu yang pertanyaan yang pertama. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, ular pucuk kan sering di atas pohon. Terus jika kita saat trip, kita tidak akan jauh yang dari namanya hijau-hijauan kan Kak? Iya, benar. Nah, kata orang, kalau ular pucuk itu ular berbisa yang paling bahaya. Apakah itu ada obatnya atau enggak Kak? Gitu. Iya. Enggak, ya. Ada lagi yang ingin dipertanyakan, Mas? Ada lagi. Ini Kak. Kan saat kita terserang kena gigitan ular, ya kan Kak? Itu selain dengan pertanganan pertama, selain dililit dengan kain atau tali, itu kan biasanya kalau petualang itu kan kadang ada yang diisep pakai mulut ya Kak? Iya, ada. Kak, itu nggak bahaya bagi pencernaan tubuh, semisal yang diisep itu racunnya masih ada di dalam mulut atau gimana? Bahaya buat tubuh apa enggak Kak? Oke, ada lagi yang mau dipertanyakan Mas? Udah Kak, itu aja Kak, terima kasih. Itu aja ya. Ya. Yang pertama saya ingin menjawab dengan ular ular air ya, ular kadut. Nah, emang ular kadut ini populasinya masih banyak Kak. Dia masih banyak ditemukan di era-era
lumayan di bau yang tidak sedap. Ya. Bau itu emang ciri khas dari ular itu Kak. Jadi baunya itu bukan karena dia mencari makan atau untuk bertahan hidup, emang bau itu emang dari alami ciri-ciri dari ular itu tersebut. Nah, untuk jawaban yang kedua, ular pucuk. Kalau bahas ular pucuk ini kan biasanya orang banyak keliru, banyak yang menganggap salah dengan ular pucuk ini. Sebenarnya ular pucuk ini aman Kak, dia memiliki bisa yang rendah atau low venom. Efek gigitan ular pucuk ini juga gak lumayan sakit, ya paling efek gigitan dari ular pucuk ini hanya menyebabkan gatal seperti digigit serangga. Nah, yang berbahaya bukan ular pucuk, tapi ular hijau lainnya, yaitu Trimesurus albolabris yang tadi sudah saya bacakan. Ular hijau itu emang hampir mirip dengan ular pucuk, cuma kita bisa melihat dari bentuk kepala dan buntut ekor yang merah. Nah, untuk yang ketiga, pertanyaan saya menjawab soal penanganan tradisional ya, dengan cara menghisap atau dengan cara menyeset itu beneran salah Kak. Soalnya jika kita menyeset dan menghisap mulut dan di mulut itu ada luka, itu bisa masuk ke dalam luka. Jadi si bisa itu bisa masuk ke dalam luka di dalam mulut. Nah, untuk si bisa ini jika masuk ke dalam tubuh, misalkan kita meminum bisa, itu sebenarnya sih tidak masalah Kak, tidak apa-apa karena di dalam tubuh kan ada air. Jika bisa udah terkena dalam tubuh akan hilang. Beda lagi jika dia terkena darah masuk ke dalam tubuh yang ada kelenjar getah benihnya, itu bisa menimbulkan penyakit. Udah Kak? Iya, menimbulkan infeksi. Iya Kak. Siap. Penanganan yang lebih baik ya kita IMOP terus kita bawa ke rumah sakit. Siap Kak. Oke. Nah, untuk imobilisasi ini kita bisa menunggu sampai 2 hari, bisa bertahan hingga 2 hari. Nah, kan kita bertahan dengan imobilisasi itu kita bisa bertahan hingga 2 hari. Nah, menunggu sampai si bisa itu hilang, mereda hingga sendirinya, karena bisa itu tidak akan menjadi fase sistemik atau masuk ke dalam tubuh jika penanganan kita benar. Siap Kak. Ya, terima kasih. Ya, Kak jawabannya. Ya Kak. Oke, untuk 3 orang yang tanya tadi dapat hadiah T-shirt Greyback Official sama tumbler official merchandise dari Wonderful Indonesia. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Terima kasih. Aduh. Untuk kita masuk ke pertanyaan harimau tadi ya, Mas. Ya. Mas Wido. Ya. Ya. Gimana, mau dipilihin aku atau Mas Wido sendiri yang milih? Ya, tadi kebetulan saya udah sempat baca ya. Ini jadi dipilih 3 gitu ya? Iya, 3. Oke. Karena pertanyaannya sekali, jadi saya mohon maaf nih kalau beberapa mungkin nggak bisa kejawab. Dan mungkin nggak kebaca juga tadi di chat ya. Yang pertama itu ada dari, yang saya pilih itu ada dari Bekti. Bekti karena ini agak berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, yaitu pertanyaannya salah satu teknik pengumpulan data khususnya harimau adalah jejak, kotoran, cakaran di pohon dan lain-lain. Apakah dari perjumpaan tersebut bisa sampai disimpulkan jumlah individu atau hanya kesimpulan masih ada harimau tapi jumlahnya tidak tahu, atau bagaimana sampai didapatkan kesimpulan? Oke. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali dari Mas Bekti. Jadi benar tadi salah satu teknik mengidentifikasi keberadaan adalah melalui tanda keberadaannya. Tadi ada jejak, ada tapak, kotoran dan cakaran, kaisan gitu ya, dan lain. Nah, tapi memang benar salah satu
salah satu kendala ya, memang kita belum bisa sampai mengidentifikasi berapa jumlahnya, karena untuk sampai ke tahapan menghitungnya gitu. Kalau untuk harimau itu, jadi ini yang mungkin belum tadi saya sampaikan, untuk mengidentifikasi individu harimau adalah menggunakan pola belangnya. Jadi individu harimau dari satu dengan yang lainnya itu pola belangnya itu sama dengan sidik jari kita, sidik jari manusia. Setiap individu harimau memiliki pola belang yang berbeda. Jadi untuk mengetahui berapa individunya, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah tadi kita survei menggunakan kamera trap misalnya, dan menghitung ada berapa jumlah individunya. Sementara untuk mengestimasi populasi secara luas gitu ya, karena nggak mungkin kita akan memasang kamera trap di seluruh hutan yang luas ini gitu. Baru kita menggunakan data-data statistik yang tadi salah satu penunjangnya adalah berdasarkan tanda temuan keberadaan satwa itu di alam gitu. Tapi intinya jawabannya kalau hanya sebatas tadi tanda temuannya saja, tapak tadi, tapak, cakaran dan lain-lain itu memang kita baru bisa mengidentifikasi oh benar di sini ada gitu. Jadi tapi belum bisa sampai memperkirakan jumlahnya berapa. Itu dari Mas Bekti. Ya, terima kasih Mas Miko jawabannya. Oke, sama-sama Mas Bekti. Kemudian yang kedua ini ada dari Mas Johan. Salah deh, bukan Johan, sorry. Arisa. Halo Kak Wido, saya Arisa. Yang pertama, jadi pertanyaannya itu strategi komunikasi untuk menjelaskan bahwa satwa liar itu berbahaya agar tidak memiliki arti negatif. Apakah ada strategi baru? Intinya itu pertanyaannya yang pertama. Kemudian melanjutkan terkait dengan serak gitu ya. Apakah serak harimau ini sudah cukup efektif membantu? Karena berkaitan juga dengan soal yang kematian 3 harimau di Aceh baru ini. Oke, yang pertama soal strategi komunikasi. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang tadi salah satu strategi komunikasinya ini ya, acara-acara seperti ini gitu. Ini juga berkaitan dengan strategi rencana aksi konservasi harimau. Jadi salah satu poin yang dimunculkan atau dikuatkan adalah soal awareness, soal pengetahuan. Jadi melalui acara-acara seperti ini mudah-mudahan teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu, Mas-mas dan adik sadar bahwa dalam kondisi tertentu memang satwa-satwa itu bisa membahayakan manusia. Tapi trigger mereka menjadi berbahaya itu juga datangnya adalah dari manusia. Tadi kayak kata Mas Miko bilang ya, ular juga baru menggigit ketika kita memberikan respon. Gitu. Sama halnya dengan satwa liar lain gitu. Terkait dengan konflik gitu ya. Ada banyak faktor yang memang semuanya itu rata-rata disebabkan oleh manusianya gitu. Jadi munculnya memang dari kita, dari manusia gitu. Dan acara-acara seperti ini memang memberikan pemahaman baru gitu ya bagi kita masyarakat awam terkait dengan pentingnya keberadaan satwa itu di alam. Nah, kalau apakah serak itu sudah cukup membantu sampai sejauh ini memang karena serak itu jangka panjang ya. Strategi rencana aksi konservasi ini jangka panjang 2019 sampai 2029. Belum semuanya, sorry di sini hujan, mudah-mudahan nggak terganggu suaranya. Jadi belum semuanya dapat diimplementasikan dengan baik, tapi yang jelas tadi yang saya sampaikan, salah satunya adalah melibatkan peran serta masyarakat, bahwa banyak tindakan-tindakan kita yang secara tanpa sengaja ataupun sengaja akhirnya berdampak kepada kelestarian alam. Karena kasusnya kayak yang kemarin yang kematian harimau terjerat itu, motifnya bukan untuk menjerat harimau gitu misalnya ya. Tapi yang jelas jerat-jerat itu berbahaya bagi satwa-satwa di hutan. Jadi perlu kesadaran bagi kita masyarakat untuk tidak memasang jerat-jerat yang membahayakan satwa liar seperti harimau. Yang terakhir dari Lela Satriani Chandra dari Balai Taman Nasional Rawa Opa Watu Mohai. Izin bertanya Kak Wido, saya pernah mendengar informasi bahwa orang di Benggala India memasang topeng di bagian belakang kepala untuk mengelabui harimau yang merekam dari arah belakang.
benarkah hal ini merupakan salah satu tips survival dari harimau dan apakah ketika bertemu harimau tidak boleh menatap matanya? Ya, ini benar sekali ya. Jadi salah satu strategi mengantisipasi serangan kalau memang itu terjadi adalah memakai topeng di belakang kepala ini. Jadi kita pakai topeng yang menghadap ke belakang gitu. Karena apa? Pun kalau terjadi serangan, harimau biasanya akan menyerang bagian-bagian tertentu yang mematikan. Kalau di sarwa mangsa dia menyerang leher misalnya, yang langsung mematikan satwa mangsa tersebut. Nah, kejadiannya mengapa kita pakai topeng ya? Salah satunya mengantisipasi itu, jadi supaya si satwa ini sebenarnya tidak hanya harimau ya, ada beberapa satwa lain seolah-olah kita tuh menghadapi dia gitu. Jadi kita bersedia atau apa istilahnya ya, siap gitu, dalam posisi siap, kita tidak dalam posisi lainnya. Jadi memang benar itu salah satu efektif dan sudah banyak digunakan ketika ada kejadian konflik misalnya harimau ketampung gitu. Itu salah satu rekomendasinya, masyarakat yang ke kebun dianjurkan untuk memakai topeng di bagian belakang. Jadi harimau itu akan beranggapan seolah-olah kita dalam posisi siap gitu. Dan itu benar. Apakah benar ketika bertemu harimau tidak boleh menatap matanya karena mereka akan merasa tertantang? Satu hal Mbak Lela, yakin dan percayalah ketika melihat harimau tidak akan berani menatap matanya, apalagi posisi di hutan. Karena itu apa ya? Saya tadi sampaikan, teman-teman yang melihat dari kejauhan itu ketika melihat saja sudah dalam posisi darah tidak di badan gitu. Istilahnya itu. Jadi ya mungkin teman-teman kalau melihat langsung di foto gitu, di video masih oke gitu. Tapi kalau di hutan, posisi memang rumah dia, kita melihat dari jarak jauh, sekejap kita melihat itu mungkin sudah dalam posisi apa ya? Dia sangat karismatik gitu ya. Dia punya kekhasan yang mungkin memang mengapa dia dihormati itu karena dia gagah gitu ya. Bentukannya saja kita garang gitu, kita akan khawatir melihatnya gitu. Jadi kalau memang langsung melihat berhadapan itu saya yakin akan sulit kita face to face gitu ya, paling coba tenangnya diam gitu ya, shock gitu melihatnya, kemudian mematung gitu. Jadi kecil kemungkinan kita berani menatap langsung, tapi memang benar salah satu yang disarankan adalah kita berposisi tegap gitu. Jadi kita berposisi siap, bukan berposisi pura-pura mati. Ini salah satu trik lain yang pernah saya dengar juga. Jadi kita itu dalam posisi kita ketika memang dalam kondisi tertentu misalnya terancam, bersikaplah kita itu jangan lemah gitu. Kita itu kuat gitu. Jadi kuat dalam artian ya tegap gitu ya, tegap, dan diusahakan ya kalau bisa memang menatap matanya kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, setidaknya itu tadi yang pertama, kita dalam posisi siap gitu, dan tapi jangan sampai kita bereaksi berlebihan sehingga memancing satwa-satwa tadi juga bereaksi gitu. Yang jelas kita berposisi siap dan diusahakan memang untuk tidak dalam posisi yang lemah sehingga ada anggapan kita siap untuk diserang. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan, kalau dia tidak menyerang, janganlah berpikir untuk juga menyerang satwa gitu ya. Saya logika kita mungkin manusia, kecil kemungkinan kalau kita one by one itu akan menang lawan satwa. Beda soal kalau kita diserang ya. Kalau kita diserang misalnya, berusaha semaksimal mungkin untuk terus memberikan perlawanan dengan cara menghalaunya gitu. Tapi kalau kita tidak diserang, jangan sekali beranggapan kita bisa menyerang satwa-satwa tadi, misalnya beruang, apalagi beruang ya, harimau gitu. Jangan coba untuk menyerang, tapi cukup tenang saja dan bersikaplah tegak gitu. Mungkin itu Mbak, 3 pertanyaannya Mbak Leli. Mohon maaf ini yang lain belum bisa kejawab. Oke. Iya. Mas, untuk yang 3 penanya tadi mendapatkan hadiah official merchandise dari forum Harimau Kita, support dari komunitas Harimau Kita. Ada t-shirt sama tote bag.
Nah, untuk acara selanjutnya, sesi foto bersama ya, para peserta bisa di-on, kameranya di-on-kan dulu buat sesi foto bersama. Ya, Mbak Leli dandan dulu biar cantik, Mbak. Udah belum ya? Dah. Ya, operator udah. Mungkin operator bisa kasih aba-aba. Sebentar. Ya. Masih nyeduh kopi. Ngopi. Itu ini 2 kali ya. Apa itu? 1, 2 Action. 1, 2, 3. Udah kan udah screen udah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah ya? Udah. Nah, untuk acara selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Mas Sukma. Mas Sukma, udah siap? Ya. Silakan Mas Sukma buat bacain kesimpulannya. Halo? Ya. Untuk kesimpulannya akan saya bacakan dari ngobrol-ngobrol sharing kita kali ini di Road Webinar Kabinet Adventure 2. Yang pertama untuk materi dari Heremo dulu ya teman-teman. Ini tidak saya tulis kesimpulan spesifikasi ataupun kategori dari Heremo secara keseluruhan. Ini yang saya simpulkan adalah beberapa tips atau spesifikasi jejak dan kiat kalau bertemu di alam liar. Karena segmennya memang lebih ke teman-teman pecinta alam, pendaki gunung, bukan para pemburu ya. Oke, yang pertama untuk harimau. Sebenarnya untuk harimau itu nggak berbahaya dalam tanda kutip tapi ya, karena sebenarnya harimau itu memposisikan kita bukan sebagai mangsa. Yang pertama itu, kalau harimau itu memposisikan kita sebagai mangsa itu dari tindakan kita sendiri, misal membuat kaget, membuat si harimau itu panik. Intinya kita itu sebenarnya bukan ancaman buat si harimau. Dan ada juga definisi dari satwa liar yang tidak berbahaya. Seperti tadi yang dijabarkan Mas Wido, ada kelinci Sumatera, babi Batang, itu justru lucu-lucu ya. Imut-imut juga. Terus untuk selanjutnya dari jejak satwa, kita bisa membedakan dari jenis harimau tersebut. Karena harimau juga banyak jenisnya, seperti tadi yang dijabarkan Mas Wido. Setiap satwa mempunyai ukuran dan juga jenis tapak yang berbeda. Bisa dilihat dari jumlah jari, cakar, itu bisa dijadiin acuan spesies apa harimau tersebut. Selain itu, jejak bisa berfungsi sebagai penanda daerah teritori. Jadi seperti kucing, seperti tadi yang disampaikan Mas Wido, kalau kucing sebagai penanda teritorinya itu kencing ya, mungkin teman-teman kadang lihat juga kucing kencingin motor atau apa. Kalau harimau biasanya memakai itu jejak cakar. Terus juga ukuran kaki, ya ini berharimau berbeda untuk tiap spesiesnya. Selanjutnya untuk kiat beraktivitas di hutan atau alam agar tidak bertemu atau tidak diganggu oleh harimau. Yang pertama yang pasti wajib berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus jangan memakai parfum atau bau-bauan yang menyengat karena itu akan memancing harimau tersebut. Terus secara naluri kita manusia itu bukan mangsa. Iya, seperti itu. Terus juga selanjutnya, apabila bertemu harimau, jangan panik, tetap tenang, berjalan mundur sambil menatap ke depan. Ini yang perlu digarisbawahi. Jangan malah membalikkan badan, langsung kita ngacir, jangan ya. Nanti justru harimau itu malah memposisikan kita sebagai mangsa. Berjalan mundur, menatap ke depan, sambil menjauh. Yang penting tetap tenang. Sambil tetap standby, berjaga-jaga. Karena bagaimanapun ya, dia memang satwa ya, yang bisa menyerang kita juga memang. Kalau kita membuat gerakan yang membuat panik ataupun tidak tenang.
Dan yang terakhir, jangan berlari kalau memang harimau itu tidak menyerang atau harimau itu juga diam. Mungkin itu kesimpulan dari materi harimau kita. Selanjutnya saya bacakan yang materi dari Mas Miko tentang spesies dari ular. Ini ada beberapa yang saya simpulkan, jenis-jenis ular tadi seperti ular bajing, ular bangkai laut, ular serigala, terus juga ada ular kadut. Untuk jenisnya sendiri, jenis bisanya yang tadi saya simpulkan yang paling bahaya itu yang hemotoksin ya. Ini menyerang sel darah merah, bisa menyebabkan luka yang parah sampai bisa menimbulkan kebusukan. Ini mungkin yang biasa dialami teman-teman yang tanda kutip apes ya, digigit ular yang mungkin kakinya diamputasi atau bagian tubuhnya diamputasi, mungkin ini yang terserang jenis ular yang hemotoksin. Terus selanjutnya untuk cara menghindari ular di alam liar, ya seperti tadi pada harimau sih, karena ini juga satwa liar kan, jangan panik, jangan banyak bergerak, dan juga ada ular yang memakai, yang bisa diusir atau bisa dikendaliin pakai ranting pohon. Mungkin ranting pohon yang dimaksud ini yang bentuk Y itu ya, kayak yang bentuk tiang kalau kita mau bikin api unggun perapian itu juga bisa dijadiin alat untuk menghandle serangan dari ular tersebut dengan cara memasukkan bentuk huruf Y ini ya, ke kepala ular tersebut jadi nggak bisa gerak. Sama yang terakhir dari Mas Miko tadi, harus tahu spesies ular berbisa atau tidak berbisa, jadi kita tahu cara menanganinya di alam terbuka atau alam liar. Untuk penanganannya ada yang pertama tadi Mas Miko sampaikan, imobilisasi. Ini istilah baru juga buat kami. Makasih Mas Miko ya. Ini pembidaian, pengikatan pada area tergigit. Jadi dengan harapannya bisanya itu tidak cepat menyebar ke seluruh area tubuh, bisa diperlambat. Dengan catatan jangan terlalu kencang, juga jangan terlalu kendor. Kalau terlalu kencang, aliran darah akan tersumbat full, itu juga berbahaya. Terlalu kendor juga bisa lepas ke area tubuh yang lain, apalagi sampai menyerang jantung. Fungsinya sangat vital banget. Untuk fungsi dari pembidaian tersebut adalah memperlambat bisa ular menjalar ke seluruh anggota tubuh. Setelah itu langkah penyelamatan selanjutnya bisa digotong pakai tandu ke rumah sakit terdekat, atau juga ada kiat lain dari Mas Miko ini untuk menghadapi ular ya. Disimpulkan oleh Mas Miko di materinya yaitu stop, silent, thinking, observasi, dan prepare. Untuk anti bisa dari ular sebenarnya ada, ini bisa bentuk infus atau suntik, dan juga obat-obat untuk menangani bisa ular itu di apotek itu udah ada, cuma emang harganya sudah cukup mahal mungkin ya. Jadi memang harus kita siapkan kita berpetualang di alam liar atau alam terbuka. Oke, Mbak Leli dan teman-teman, itu kesimpulan yang bisa kami bacakan. Terima kasih. Oke, makasih ya Mas Sukma. Untuk yang terakhir acaranya yaitu penutupan. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC pembawa acara pertemuan webinar hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan peserta webinar. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber yang telah membawakan materi yang sangat menarik. Dan tak lupa serta-peserta yang sudah datang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Mas Widu, teman-teman. Terima kasih Mas Widu. Terima kasih Mas Farhan ini tadi ramai ya. Terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih ya, saya izin ya. Ya Mas Sukma. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tunggu di acara selanjutnya. Oke Mbak Lili. Terima kasih. Mas Miko, kapan-kapan main ke Pemalang Mas. Oke, siap Mas. Main Ditunggu di Sumedang Kak, ditunggu di Sumedang ya. Siap. Ditunggu di Pekalongan juga ya. Oke. Om bisnis Batik aman dah. Salam dari Merbabu. Oh, saking Merbabu. Siap, Merbabu Raya. Mas. Nih, yang kangen sama Merbabu bisa lihat hutan Merbabu dulu Mas, izin. Merbabu via mana itu? Sigit Surya ini Merbabu ya? Ya, Merbabu. Via mana, Basecamp mana, Mas? Saya di Kopeng, pertengahan basecamp Tekelan sama Jundel. Oh iya Kopeng. Ini yang kangen sama hutannya Merbabu bisa dikangenin dulu karena belum buka. Timonya nggak Mas?
Yang mau mendaki Merbabu silakan, boleh rest di rumah kami, di base camp kami. Siap, Mas Sigit. Masih digabung di grup WhatsApp ya, Mas? Aman ya, Bang. Siap, nama saya di WhatsApp ada, Mas. Siap. Nanti silaturahmi di grup WhatsApp, jangan pada keluar ya, teman-teman ya. Itu Siap. buat sharing-sharing kita, buat silaturahmi. Jangan share hoax, Sarah. Nah. Bagian sertifikat gimana? Untuk sertifikat nanti akan dikabari di grup ya. Iya. Oke, siap. Motor price-nya ya. Semuanya. Door prize-nya ntar minta ke Kemenpar lagi dah. Aman. aman, Bang, aman. Ini kardusnya nih. Kardusnya nih. Motor full Indonesia. Jangan lupa bagianku, Mas. Oh iya. Buat Mbak Host Leli, siap. Udah dikondisikan sama Mas Danis. Awas Miko. Yang banyak. Jam berapa Mas Danis? Jam 5. Oke Mbak Lali mungkin bisa di live dulu ya. Oke. Mungkin teman-teman juga ada kegiatan juga ya. Terima kasih. Sehat semuanya, tetap di grup WhatsApp ya, jangan pada keluar buat silaturahmi. Siap. Atur nuwun. Buat Sigit, Apignam jagat sama Gram. Apignam jagat sama Gram. Aku akhiri ya. Iya Mbak Leli. Oke, dilanjut di grup ya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.